Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, di samping kiri saya telah ada tanaman cabai yang bisa dikatakan ini tidak terlalu istimewa dari segi tanaman. Bisa teman-teman lihat, daunnya cukup kecil, kemudian tingginya ini tidak terlalu tinggi. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman ini dapat menghasilkan buah sebanyak ini, dan ini sudah dilakukan pemetikan sekitar 15 kali pemetikan. Apa rahasianya dan bagaimana caranya? Silahkan saksikan video ini sampai selesai. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kita akan belajar banyak hal mengenai tanaman cabai, khususnya pada fase generatif. Nanti kita akan langsung berbincang-bincang dengan petaninya langsung. Bisa teman-teman lihat ya, ini salah satu tanaman. Bisa teman-teman lihat ya, ini hampir di setiap tandan atau setiap bagian itu ada cabainya. Ini hampir semuanya telah berbuah ya. Untuk bunganya masih mulai tumbuh ya, tapi kebanyakan ini sudah berbuah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ini telah dilakukan pemetikan sebanyak 15 kali pemetikan, dan intervalnya adalah 3 hari sekali. Kan bisa dibayangkan ya berapa rimbunnya ketika tanaman di awal-awal, karena ini dipetikan ke-15 saja, ini masih sangat banyak. Oke, sahabat petani semua, kita akan mencoba keliling lahan ya, dan bisa teman-teman lihat seperti yang telah saya jelaskan, dari segi tanaman ini tidak terlalu istimewa ya. Daunnya juga kecil, tidak terlalu lebar, tapi buahnya bisa teman-teman lihat. Kemudian hal yang menarik lagi, ini anakannya cukup banyak ya. Nah, tapi yang sangat menarik ini bisa teman-teman lihat ya, sangat kering, seperti kekurangan air. Nah, tapi di bawah ini bisa teman-teman lihat ya, ini masih digenangi. Ini apa fungsinya dan kenapa harus digerangi? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung berbincang-bincang dengan petaninya langsung. Monggo Pak, bisa memperkenalkan diri? Kula Nuryanto. Pak Nuryanto, alamat Semawe Congkrang. Congkrang Muntilan ya Pak. Oh, jadi beliau bernama Pak Yanto, kemudian beralamat di Semawe Lor, Dusun Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ya Pak ya. Semawe Congkrang. Semawe Congkrang, iya. Mungkin itu perkenalan dari Bapak Yanto. Kemudian kita akan belajar banyak hal dari beliau. Saya akan mencoba bertanya dari awal gitu ya Pak. Ini lahan keberapa Pak, kalau boleh tahu? Pertama. Ini lahan pertama gitu ya Pak. Jadi langsung ditanami cabai. Kemudian bawahnya ini sebenarnya ada tanaman atau tidak Pak? Awalnya ini timun kali kacang panjang. Oh, di bawahnya itu waktu awal itu ditanami kacang panjang dan timun gitu. Kemudian tapi waktu tanamnya bareng itu Pak ya? Nggih, Bareng. Jadi waktu tanamnya itu bareng, dan biasanya kalau tanaman yang tertutup oleh tanaman-tanaman sulur itu nanti akan banyak masalah terkait itu, entah terkena trit, tungau dan lain sebagainya, atau tanamannya mengalami etiolasi atau sangat tinggi tapi buahnya sedikit gitu. Tapi Pak Nuryanto ini tanamannya tidak terlalu tinggi-tinggi gitu ya Pak. Iya. Paling tinggi adalah ini segini ya. Yang lain itu pendek-pendek ya Pak, nggak terlalu tinggi seperti ini. Kemudian untuk dasarannya yang Bapak gunakan ini apa Pak? pupuk kandang Indel Pedus. Pupuk kandang ya. Kemudian kalau kimianya ada? Kimianya cuma TS. Oh, TSP. Jadi beliau untuk dasaran hanya menggunakan pupuk kandang kambing dan TSP. Kemudian untuk varietasnya ini apa ya Pak? Expander. Oh, Expander, Pander. Untuk varietasnya adalah Pander. Untuk jarak tanam sekitar Ini 50. 50. Untuk jarak tanam adalah sekitar 50 cm.
Oke ya, kita akan berbincang mengenai penyemprotan. Kemudian untuk mengendalikan hama, kemudian jamur dan nutrisi, Bapak biasanya kalau semprot itu menggunakan apa, Pak? Kalinet. Kalinet itu untuk nutrisi, kemudian Iya. untuk inseknya. Niku Amis Startup kali Bion M. Oh, nggih, itu Lon- kalih nganu napa nek omone sing damel tungau niku jenengan mboten apa nggih? Bametin. Abamectin nggih, Pak. Nggih. Oh, jadi beliau untuk obat jamur itu biasanya menggunakan Amistartop dengan Bion M atau Mancozeb dan Asibenzolar. Kemudian untuk hamanya beliau menggunakan Abamectin, ya Pak ya, Abamectin. Nggih. Kemudian nutrisinya itu menggunakan Kalinet. Nah, yang akan lebih kita bahas karena ini terkait jamur dan hama, ini sepertinya aman gitu ya Pak ya, aman gitu ya. Kalau untuk Kalinet sendiri yang Bapak rasakan itu apa, Pak? Ya niki buah luwih kathah ngaten kembangnya saged medal Oh, sedanten ngoten. Buah banyak, terus bunganya banyak yang jadi gitu ya Pak. Nggih, Mungkin nyantel. tidak mudah rontok gitu ya. Nggih. Kalau dari segi bobot niku pripun, Pak? Nggih cekapan. Cekapan berarti Wonten bobote. berbobot ya. Jadi untuk Kalinet sendiri yang Bapak rasakan itu biasanya buahnya banyak, kemudian bunganya banyak dan banyak yang jadi, Nggih. kemudian lebih berbobot gitu ya Pak. Nggih. Kalau boleh tahu Bapak, penggunaan Kalinet ini biasanya sekali semprot atau satu tank itu berapa, Pak? 2 tutup. Dua Nggih. tutup itu ya. Kemudian untuk interval penyemprotan biasanya berapa hari sekali ini, Pak? Ini 2 petik sekali. 2 petik berarti 6 hari sekali. Nggih, Oh, 6 berarti hari sekali. untuk penyemprotan beliau 6 hari sekali. Berarti setelah dipetik besoknya disemprot. Nggih. Oh ya, berarti beliau memberlakukan sistem spray itu setelah dipanen esok harinya disemprot. Nah, dengan interval sekitar 6 hari sekali gitu ya Pak ya. Oh, itu untuk spray ya Pak. Kalau untuk kocor biasanya menggunakan apa Pak? LM02. Oh, LM02 ya. Itu merupakan kalau saya bisa membantu menjelaskan, itu adalah salah satu liquid mikroorganisme yang biasa telah kita gunakan dan telah kita bahas. Buat teman-teman yang belum tahu, klik link di atas untuk menonton video kami sebelumnya, karena pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan apa manfaat dan apa kandungan dari LM02 itu sendiri. Oke, untuk LM02 ini berapa Pak dosisnya tiap gembor ya Pak? Tiap gembor Iya. itu berapa Pak? Gembor itu 4 tutup. 4 tutup. Itu gembor ukuran berapa liter? Alit nih kalau. Oh, 10 liter. Oke. Sing ditenteng ngoten iki? Cangking nih Oh, berarti nih kalau. oh ya, berarti sekitar 10 liter. Bapak menggunakan sekitar 4 tutup kemasan itu ya Iya, Pak. Jadi iya. sekitar 40 mili. Jadi Bapak ini sudah cukup berani ya, karena memang ada khasiatnya ya Pak ya. Oke. Berarti dari awal sampai buah itu kalau ngocor menggunakan itu ya Pak. Oke. Oh, Ukurannya semonten niku. dengan interval jaraknya sekitar berapa hari sekali Pak itu? Nggih. Kadang seminggu ping kalih, kadang seminggu pisan. Oh ya, berarti untuk interval tidak mesti ya Pak, Nggih. tergantung kondisi tanaman Nggih, gitu ya Pak. nggih. Pada intinya Bapak hanya untuk kocor itu hanya menggunakan LM02 yang seperti kita ketahui di situ mengandung liquid mikroorganisme yang sangat berperan terhadap metabolisme di sekitar area perakaran tanaman. Kemudian yang terakhir Pak, ini yang saya tanyakan, kenapa ini kok masih digenangi Pak? Ini tujuannya untuk apa Pak ini penggenangan ini? Ya supaya oyot itu biar nyerap apa pupuk itu masih bisa. Oh, jadi Bapak menghendaki apa? Penggenangan ini manfaatnya adalah supaya akar di sekitar tanaman itu dapat menyerap pupuk-pupuk itu ya lebih Iya. maksimal gitu ya. Iya. Kalau kondisinya di sekitar perakaran itu lembab atau cukup basah itu lebih mudah gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu mungkin sedikit ilmu dari Pak Yanto bahwa penggenangan ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan tanaman. Tentunya ini karena musim kemarau ya Pak ya. Oke. Kalau musim hujan mungkin berbeda Ah, lagi. itu tidak. Oh ya, yang terakhir nih, ini sudah panen keberapa Pak?
15 kali petik. 15 kali petik. Ini dengan muatan berapa Pak? Ini satu lahan ini sekitar Ini lahan sekitar luasnya ya 500 meter, 500 meter, kemudian jumlah tanamannya sekitar 1000 tanaman. Nah, jadi Bapak lahan ini luasnya sekitar 500 meter persegi, kemudian untuk tanamannya itu sekitar 1000 tanaman ya Pak. Iya. Dan ini sudah 15 kali petik. Paling banyak dapat berapa Pak? 65 kg. 65 kilo. Sangat istimewa ya. Buat teman-teman yang pernah melakukan budidaya tanaman cabai, tentunya itu hal yang sangat menarik karena dengan muatan 1000 tanaman dapat menghasilkan sekitar 65, padahal itu 3 hari sekali ya petiknya ya. 3 hari sekali petiknya. Dan kenapa saya bisa mengatakan sangat istimewa, karena ini dari segi vigor tanaman itu tidak terlalu istimewa ya Pak ya. Biasa kan kalau dari tanaman itu tidak terlalu tinggi, kemudian daunnya juga tidak lebar-lebar amat ya. Ini daunnya malah cukup kecil ya Pak ya. Tapi buahnya sangat banyak. Nah, itu mungkin sedikit ilmu yang disampaikan oleh Pak Yanto, dan itu murni yang Bapak rasakan ya Pak ya, tidak dibuat-buat. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Pak Yanto ada pesan-kesan untuk sahabat petani semua. Ini aja nanem teko sing bibit niku sing medale sae. Oh nggih, jadi Bapak menyarankan untuk menanam varietas expander gitu ya Pak, expander karena terbukti gitu, tanamannya juga menghasilkan buah yang cukup optimal. Nah mungkin ada lagi Pak? Mungkin masih bibit. Nggih. Jadi beliau menyarankan kunci dari sistem budidaya salah satunya adalah bibit. Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yanto untuk ilmunya, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki dan Pak Yanto. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.